Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Najib. Di sini saya akan izin menjelaskan tentang dari tugas IT1, yaitu saya akan menjelaskan tentang manfaat sholat bagi kesehatan. Jadi yang pertama untuk dari keutamaan sholat itu sendiri, itu nantinya bisa sebagai penolong untuk kita nanti. Itu sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45, itu yang artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lalu juga yang kedua, nantinya dengan kita sholat, kita memperoleh janji surga. Sabda Rasulullah, ada 5 sholat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambaku. Barang siapa yang mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun karena menganggap remeh akan haknya, maka Allah akan memberikan janji akan memasukkannya ke dalam surga. Lalu barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka Allah tidak memberikan janji kepadanya. Jika berkehendak, maka Allah akan mengazabnya, dan jika berkehendak maka Dia akan memasukkannya ke dalam surga. Lalu yang ketiga itu bisa membersihkan dari kotoran dosa. Jadi perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai jernih yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Lalu dia mandi di sana setiap hari sebanyak 5 kali. Maka apa kalian melihat ada kotoran yang tersisa padanya? Lalu para sahabat menjawab, tentu tidak ada. Maka dari Rasulullah SAW bersabda, maka sesungguhnya sholat 5 waktu itu akan membersihkan dosa-dosa sebagaimana air yang membersihkan kotoran. Baik, selanjutnya saya jelaskan untuk sanksi apa sih bagi yang meninggalkan sholat. Untuk sanksinya sendiri, untuk yang tidak sholat itu syakar atau neraka. Itu sudah dijelaskan dalam surah Al-Mudatsir ayat 42 sampai 43, yang artinya apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Lalu Rasul juga berlepas tangan darinya. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Abu Darda, dia berkata, kasihku atau Rasulullah SAW telah berwasiat kepadaku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu walaupun engkau dipenggal, walaupun engkau dibakar, dan jangan engkau meninggalkan sholat atau sholat maktubah atau wajib dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka aku berlepas diri darinya. Lalu di sini juga ada manfaat gerakan sholat untuk kesehatan. Di sini yang pertama ada namanya takbiratul ihram, yaitu postur berdiri tegak, itu mengangkat kedua tangan sejajar telinga, lalu melipatnya di depan perut atau dada bagian bawah. Untuk manfaat gerakan dari takbiratul ihram ini nantinya melancarkan dari aliran darah, lalu getah bening, dan kekuatan dari otot lengan. Lalu dari posisi jantung di bawah otak, memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu merenggang sehingga dari aliran darah kayak oksigen menjadi lancar. Kemudian tangan ditegapkan di depan perut,
atau di dada bagian bawah. Sikap ini menghindari dari berbagai gangguan persendian, khususnya bagian tubuh bagian atas. Lalu ada ruku. Untuk ruku sendiri itu postur ruku yang sempurna, berdiri tandai tulang belakang yang lurus sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut tidak akan tumpah. Postur kepala lurus dengan tulang belakang. Untuk manfaat gerakan ruku ini menjaga keseimbangan posisi dan posisi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Untuk posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Lalu untuk tangan yang bertumbuh di lutut berfungsi sebagai relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah. Lalu ruku ini juga berfungsi sebagai latihan kemih untuk mencegah gangguan prostat. Lalu di sini juga ada iktidal, yaitu bangun dari ruku, tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Untuk manfaatnya, untuk iktidal ini variasi postur setelah ruku dan sebelum sujud. Gerakan berdiri, bungkuk ruku, berdiri iktidal, kemudian sujud merupakan latihan pencernaan yang baik untuk tubuh kita sendiri. Lalu organ-organ pencernaan dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Lalu efeknya nantinya pencernaan menjadi lebih lancar. Lalu selanjutnya ada sujud, yaitu untuk posturnya menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi itu menyentuh pada lantai. Untuk manfaatnya, aliran getah bening itu dibawa ke bagian leher, ketiak, lalu posisi jantung di atas otak yang nantinya darah kayak oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Aliran ini juga berpengaruh pada daya pikir seseorang. Karena itu untuk lakukan sujud dengan tumak ninah, jangan tergesa-gesa agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. Lalu juga untuk gerakan sujud ini menghindarkan dari gangguan wasir, khususnya bagi wanita. Lalu ruku dengan sujud memiliki manfaat luar biasa untuk kesuburan dan kesehatan orang dengan kewanitaan. Terus juga ada duduk antara dua sujud, itu ada dua macam, yaitu iftirosi, yaitu tahiyat awal, dan tawaruk atau tahiyat akhir. Untuk perbedaan telapak itu pada posisi telapak kaki. Untuk manfaatnya, perbedaan telapak pada posisi telapak kaki, untuk posisi pada saat melakukan iftirosi, tubuh bertumbuh pada pangkal paha yang terhubung dengan saraf dari nervus sciaticus. Lalu posisi ini bermanfaat untuk menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang kadang membuat penderitanya tidak dapat berjalan. Lalu sedangkan pada posisi tawaruk sendiri sangat baik untuk pria dikarenakan tumit menekan aliran kandung kemih, lalu kelenjar kelamin pria dan saluran vas deferens. Lalu jika dilakukan dengan benar, proses ini dapat mencegah terjadinya dari impotensi pada pria. Lalu dari variasi posisi telapak kaki pada iftirosi dan tawaruk mencapai seluruh otot pada tungkai turut meregang dan kemudian relaks kembali. Lalu gerakan dan tekanan harmonis inilah yang mampu dari menjaga nantinya kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak kita. Lalu yang terakhir itu kita salam, itu gerakan memutar kepala kanan dan kiri secara maksimal. Untuk manfaatnya sendiri untuk salam itu bisa nanti merelaksasikan otot sekitar leher dan kepala, lalu menenangkan aliran darah di kepala. Untuk gerakan ini juga mencegah dari sakit kepala dan menjaga kencangan kulit wajah. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya atau presentasi dari manfaat gerakan sholat bagi kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.